Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kita mau lihat-lihat kolam kura-kura saya. Nah, coba kita lihat dulu. Saya mau kasih lihat dulu sebelum kita ke temanya, apa aja sih yang ada di sini nih. Coba kita ambil ya. Nah, ini yang pertama ini adalah jenis kura-kura apa ya, saya agak lupa ya, apa, pipi putih ya, kura-kura pipi putih. Ini kura-kura pipi putih penampilannya seperti ini, seperti ya biasa juga. Ini kura-kura ini disebut kura-kura Batman. Dan yang ini adalah kura-kura asli lokaliti daerah saya, adalah kura-kura Ambon. Nah, ini yang besar ini kura-kura darat teman-teman. Nah, ini kura-kura Menauria emis atau kura-kura kaki gajah. Dan selanjutnya, ini ada kura-kura yang berasal dari Papua. Nah, ini adalah kura-kura dada merah atau Emidura sublagosa kalau nggak salah ya. Nama latinnya saya agak lupa juga. Dan selanjutnya ada kura-kura yang unik juga dari Sumatera ini. Nah, ini kura-kura daun atau kura-kura daun ceper nih. Nama latinnya saya lupa. Ini dia sangat penasaran sekali dari tadi. Dia mau mencoba mendekat. Ini sudah sekitar 5 tahunan ini saya pelihara. Ini jantan kura-kura Menauria emis. Nah, kita kembali lagi ke topik kita awal, sesuai dengan judulnya. Di video kali ini kita akan membahas perbedaan antara kura-kura Ambon atau sexing, cara menentukan jenis kelamin dari kura-kura Ambonensis. Baik, ini dia kura-kura Ambonensis ya. Ini dari lokaliti daerah Sumbawa. Nah, ini dia memiliki ciri ada tiga garis kuning. Ini nanti kita perlihatkan lebih jelas ya. Agak sulit juga karena dia jenis box turtle. Dia dapat menutup dan membuka bagian ini, plastron pada bagian kepala dan bagian belakang ekornya ini. Nah, ini dia. Ini saya memiliki sepasang kura-kura Ambon lokaliti Sumbawa. Ini ukurannya juga sudah maksimal size-nya seperti ini. Habitat dari kura-kura ini dapat kita temukan di rawa-rawa. Kalau untuk di daerah saya itu di daerah Sumbawa Barat, tepatnya ada daerah danau di situ. Jadi habitatnya dia di rawa-rawa. Untuk makanannya sendiri dia lebih cenderung omnivora, walaupun mungkin lebih cenderung ke herbivora ya, karena di alamnya juga banyak tumbuhan air. Dia di alamnya makanannya enceng gondok, kangkung-kangkung begitu yang ada di danau-danau. Untuk kura-kura Ambon ini ada 4 jenis teman-teman ya. Yang pertama adalah Koura Ambonensis. Itu ada di Pulau Sulawesi dan Maluku. Dan yang kedua ini Koura Ambonensis Kouro. Nah, itu terdapat di Bali, di Jawa, dan di Sumbawa. Nah, salah satunya yang saya pegang ini adalah Koura Ambonensis Kouro. Ini kura-kura emisnya ini ingin mendekat dari tadi. Dan yang ketiga adalah Koura Ambonensis Camaroma, yang terdapat atau dapat ditemukan di Thailand, di Laos, di Kamboja, dan Singapura. Dan yang keempat Koura Ambonensis lineata, yang dapat ditemukan di negara Burma. Nah, di tangan saya ini Koura Ambonensis Kouro. Nah,
Tadi kita sudah lihat ciri-cirinya. Nah, ini sudah mengeluarkan kepalanya. Lihat, dia memiliki garis vertikal di bagian kepalanya berwarna kuning. Nih ya, bisa kita lihat di sini juga pada bagian atasnya juga terdapat garis kuning. Nah, ini adalah ciri-ciri dari Koura amboinensis. Nah, di Indonesia sendiri kura-kura ini disebut kura-kura Ambon. Entah kenapa juga disebut kura-kura Ambon ya. Ada yang bilang karena dari jenisnya amboinensis, tapi ada juga yang mengatakan dinamakan kura-kura Ambon karena penemu pertamanya ini orang Ambon ya. Kurang tahu juga. Baik, kembali ke pembahasan utama kita. Kita akan membahas cara menentukan jenis kelamin atau sexing pada kura-kura Ambon. Untuk menentukan jenis kelamin dari kura-kura Ambon ini agak sedikit berbeda dengan kura-kura Brazil ya. Kalau kura-kura Brazil itu kita hanya bisa melihat pada bagian cakar bagian depannya ini. Kalau kura-kura Brazil yang jantan itu lebih cenderung panjang, kayak Wolverine begitu ya. Sedangkan kura-kura Ambon ini dia memiliki cakar ukurannya itu sama, teman-teman. Nah, cara yang pertama kita bisa melihat dari bagian atasnya ini, teman-teman. Kalau kura-kura Ambon yang jantan, pada bagian batoknya dia berbentuk lebih lonjong, dan lebih cenderung kecil ya. Kalau betina dia lebih cenderung bulat dan lebih pokoknya lebih cenderung bulat dia. Ukuran batoknya dia jauh lebih besar ya. Coba kita lihat pada bagian sampingnya ini. Nah, pada bagian depannya. Nah, ini yang betina, ini yang jantan. Agak sulit ya kalau orang masih awal mempelajari, agak sulit. Ini orang-orang yang sudah pengalaman lah. Dan yang kedua kita bisa melihat dari bagian bawah plastronnya. Nah, tunggu saya bersihkan dulu. Nah, ini adalah plastron, teman-teman. Bagian batok bagian bawahnya ini dinamakan plastron. Nah, kita bisa lihat pada sang jantan dia plastronnya lebih cenderung ada lengkungan ya, lebih cekung. Nah, ini bisa kita lihat dia lebih cenderung cekung, dan cekungan ini digunakan juga untuk mempermudah saat dia melakukan perkawinan. Jadi dia lebih memudahkan untuk melakukan perkawinan. Kalau yang betina ini dia lebih cenderung cembung atau bisa kita bilang datar. Nah, dia tidak terdapat lekukan, datar ya. Nah, ini pada bagian samping lebih cenderung datar. Kalau yang jantan dia ada cekungan, Dan yang ketiga kita juga bisa melihat dari ukuran ekor. Nah, kalau ukuran ekor pada betina dia lebih cenderung pendek. Nanti saya perlihatkan aja gambar yang lebih jelas. Kalau yang jantan dia jauh lebih panjang. Nah, ini bisa kita lihat ekornya dia jauh lebih panjang. Karena ini jenis box turtle, jadi agak sulit juga kita melihat dia langsung keluar. Ini kura-kuranya cenderung pemalu. Dan yang terakhir kita bisa melihat atau menentukan dengan cara kita gabung. Nah, cara yang terakhir kita tinggal menggabungkan antara yang kita prediksi yang berkelamin jantan dan berkelamin betina. Ini kita lihat reaksinya ketika mereka bertemu di satu dalam wadah. Nah, bisa kita lihat yang kita prediksi kura-kura berkelamin jantan ini sudah
mencoba mengelilingi si betina. Kita akan melihat dia apa yang akan terjadi. Biasanya kalau kita gabungkan kura-kura yang berkelamin sama atau betina dengan betina, itu tidak terjadi reaksi apa-apa. Dia masih agak bingung ya, karena memang tempatnya masih cukup asing, jadi dia masih mencari tahu dulu, beradaptasi. Biasanya sih dia langsung melakukan perkawinan ya, apabila memang jenis kelaminnya itu berbeda. Ya, nah ini kita sudah melihat kura-kura yang kita prediksi jantan sudah mulai mencoba melakukan mating. Nah, ini sudah bisa kita pastikan bahwa kura-kura ini sepasang, teman-teman. Nah, sudah bisa kita pastikan, walaupun memang ini memang tempatnya dia masih cukup asing dan dia juga sifatnya pemalu, jadi kita mendekat sedikit dia akan langsung mulai terganggu. Oke, baik teman-teman semuanya, itu tadi ya cara menentukan jenis kelamin atau sexing pada kura-kura jenis Amboinensis. Jadi kita sudah melakukan percobaan dengan cara penggabungan, tetapi dengan melihat plastron bagian bawahnya ini aja, ini sudah signifikan untuk menentukan jenis kelaminnya. Ini ya, jantan dia terlihat melengkung, sedangkan betina dia cenderung datar. Dan mungkin itu saja video kita kali ini mengenai cara menentukan jenis kelamin kura-kura atau sexing, terutama jenis kura-kura Ambon. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next time, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.